diseminasi guru penggerak dari Pak Darsono, SKSMM disilakan. Ya apa, Bu? Ini bagaimana kalau ice breaking dulu? Berdiri ya Bapak Ibu ya, mohon izin berdiri. Mohon berdiri please, mohon matur nuwun. Iya. Nah, Bapak Ibu nyun sewu, tadi kan pegel-pegel ya. Yo silakan mulet-mulet dulu, tangan di atas. Tangan di atas. Tikung kanan, iya, yang kenceng biar agak mulet sedikit. Tikung kiri, iya, tikung depan, iya. Terus kepalanya Bu, tangan di pinggang, kepala digoyang-goyang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 balik kanan 1, 2, 3. Pun sekarang hadap kiri gerak. Iya. Sepasang-sepasang Bapak Ibu, sepasang-pasang. Pijeti zoom, mohon izin. Bisa juga menerapkan pijeti sambil ngomong gini ya, yuk bareng-bareng. Bu, Pak. Materi ini butuh konsentrasi. Siap nggih? Nanti dipraktekkan ya. Filosofinya, visi misinya, ayo ngomong. Budaya positifnya, jangan lupa berpihak pada murid ya, dan pendidikan yang menyenangkan. Balik kanan, gerak. Ayo ngomong, ayo ngendikan, Bu, Pak. Iya Pak. Mari kita sama-sama merubah pola mengajar. Mari merubah mindset dari menuntut ke menuntun, dari mengajar ke mengajak, dari tidak sekedar prestasi ke kodrati, karena anak adalah istimewa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Balik kanan kiri gerak. Ya. Izin buka masker karena gambarnya itu diambil. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Sri Ekawati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Surakarta, Bapak Ibu staf karyawan tata usaha yang saya hormati. Senang sekali, bahagia sekali saya berkesempatan berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk sekedar diseminasi guru penggerak. Ini sekaligus menjadi tinular dari kami selaku yang sedang melakukan diklat pendidikan guru penggerak. Sekaligus ini pelaporan di hadapan Ibu Kepala Sekolah. Mungkin karena keterbatasan waktu, kesibukan dan seterusnya, sekaligus menjadi laporan. Dan SMK Negeri 6 Surakarta termasuk SMK PK, SMK Sekolah Penggerak ini sama. Itu memang semua guru, semua warga sekolah harus punya paradigma baru, yaitu berbasis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita kolaborasi, kita diskusi bagaimana trik-triknya supaya bisa tembus begitu, karena memang ada seleksi yang lumayan ketat. Saya tidak menceritakan tentang guru penggerak yang ada karena filenya sudah saya share, silakan Bapak Ibu baca-baca. Tugas saya kali ini yaitu ini. Pertama, memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya sebut saja KHD. Kemudian memahami peran dan nilai guru penggerak. Kemudian memahami makna disiplin positif yang selama ini seperti apa gitu. Kemudian membentuk posisi kontrol. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ya, lanjut. Nah, tadi kita sama-sama harus berniat yang positif Bapak Ibu, bahwa di sini kita sama-sama belajar. Mari pikiran kita ditenangkan, betul-betul kita punya niat baik untuk mencerdaskan anak bangsa dengan paradigma baru. Fokus pada tujuan, niatnya yang positif. Ini kita ingin betul-betul merubah pikiran kita yang selama
sekian puluh tahun mengajar berbasis feodalis, kalau boleh saya tanya tanda kutip seperti yang disampaikan kepala sekolah, masih niru-niru pola lama mengajar. Menuntutnya itu bisa bergeser ke menuntun. Nah, gitu kira-kira. Tidak hanya menuntut, tapi bisa menuntunnya seperti apa. Bisa tidak hanya prestasi, tapi juga bisa mengembalikan ke kodratinya dia. Itu ya, niatnya sudah yakin ya Bapak Ibu ya. Kita ingin cepat merefleksi diri. Kalau dulu ada P4 ya kurang lebih ya kita ini sedang dikembalikan lagi ke akar rumputnya filosofi pendidikan yang lama. Pendidikan yang berbasis adiluhung, budaya yang positif dari akar rumput Pancasila itu sendiri. Yaitu apa? Ya, diantaranya di situ ada gotong royong, ada kreatif, dan seterusnya. Silakan baca Ibu ya. Nah, seperti ini konsepnya, bagaimana mengembangkan budaya sekolah. Kalau di SMK ya budaya positifnya adalah budaya kerja, gitu kira-kira. Kepada yang namanya project penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini ada irisannya ya. Kalau di sini ada P5BK, ya guru penggerak itu memang fokusnya ada di situ Bapak Ibu. Ya, ada timnya ya sekarang, sudah ada nilainya, ada e-rapotnya. Ya, guru penggerak itu irisannya di situ. Pengembangannya ada di P5BK. Di SMK-SMK lain belum banyak yang menerapkan P5BK. Hanya sekolah-sekolah yang memang punya label sekolah penggerak atau sekolah PK. Tidak semuanya. Ini peran dan fungsi atau peran nilai guru penggerak, Bapak Ibu, ada kolaborasi membangun refleksi, inovasi, mandiri, gitu ya, menjadi pemimpin penggerak, pembelajar dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian saya cepat saja ini, karena 3 bulan saya harus menyampaikan materi 1.1 sampai 1.4, yaitu filosofi KHD dan yang satu lagi budaya positif atau budaya kerja. Jadi agak cepat. Maksud pendidikan itu adalah mengajar segala materi pelajaran, apa seperti itu, pada anak agar mereka dapat mencapai nilai rapot tinggi dan jadi juara kelas yang dapat prestasi di banyak lomba. Seperti ini kan Bapak Ibu yang sedang tengah kita garap, anaknya berprestasi, ranking 1, rapotnya nilainya bagus-bagus, maka tidak heran rapot di sekolah tertentu itu tidak ada nilai 7,5, yang ada prestasi. Sekali lagi, bukan hanya prestasi. Prestasi oke, tapi apakah kita melupakan ini, pencapaian kodrat alamnya dia, kodrat zamannya dia? Nah, ini yang sedang digali, bahwa siswa itu ternyata istimewa, siswa itu punya kebutuhan khusus, dan siswa itu punya passion yang sangat berbeda-beda dalam satu kelas. Oleh karena itu, nah ini yang mau digarap. Kemudian, ini cepat saja. Ini kita sedang ingin membangun siswa impian yang di tim 5BK mungkin sudah tergarap ini, yaitu kita ini sebenarnya memimpikan siswa seperti apa. Tulis. Kemudian kita yakin kalau siswa di 5-10 tahun yang akan datang itu menjadi seperti apa. Bayangkan. Kemudian sekolah yang mengutamakan apa sekolah kita ini? Karakter, prestasi, atau dua-duanya, atau apa? Nanti akan jadi visi misi ini Bapak Ibu. Kemudian kita ingin murid di sekolah kita itu sadar akan karakternya, kebutuhannya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi jawaban membuat kita sendiri untuk menjawabnya. Ini dari kita. Kemudian yaitu menyusun kesepakatan kelas. Selama ini disiplin yang dikembangkan oleh sekolah adalah disiplin berbasis peraturan, berbasis tata cara, berbasis SOP, punishment, hukuman, kemudian pokoknya
Seperti itulah kira-kira. Pokoknya masuk sekolah itu kudu tertib, kudu rapi, kudu ini dan seterusnya karena ada peraturan. Tanpa melibatkan siswa, kesepakatan kelas, tanpa melibatkan kehadiran siswa dalam berpartisipasi untuk meyakini kalau kelas kita ini harus bersih, ada guru, ada murid yang piket, kelas ini harus tertib dalam arti dari dirinya dia. Nah, ini adalah dikembalikan siswa itu punya partisipasi untuk membuat peraturan secara mandiri gitu kira-kira, bukan dari atas ke bawah. Itu tuh apa bisa diterapkan di setiap sekolah, di setiap kelas, karena setiap kelas akan beda-beda. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Konon ini sudah saya tanyakan juga, tidak apa-apa. Kalau memang kita berangkat katanya dari diri, dari hal yang terkecil, dari murid, dari kelas, dari sekolah. Nah itu kita tidak bisa merubah sekolah yang sudah jalan seperti ini dengan fenomena yang besar, tapi mulai dari kita sendiri, baru ke murid kita, baru ke kelas kita, mapel kita. Kalau sudah terbentuk seperti itu, insya Allah lah bisa menginspirasi kelas-kelas yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru yang masuk di tim P5BK ini mestinya penting, termasuk Bapak Ibu guru yang tidak sih, maksudnya untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan bagaimana sih siswa impian kita, terus apa sih yang harus kita persiapkan. Maka buatlah pertanyaan berbasis bagja, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Ini adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagja. Seperti ini. Kalau memang kelas kita ini mau bagus, ya siswanya kita tanyakan, kelasmu mau pingin seperti apa? Bagaimana cara meningkatkan pencapaian murid? Misalnya seperti ini pertanyaannya. Bagaimana membiasakan penumbuhan karakter baik dan seterusnya. Ambil, ya dimulai dari apa kira-kira pertanyaannya? Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok. Kemudian ambil pelajaran. Ya, ambil simpulan apa kontribusi. Ini bagja. Nah, saya kemarin membuat Bapak Ibu bagaimana membuat bagja yang berbasis multimedia. Karena kami itu termasuk guru yang mapelnya itu banyak karya. Jadi hanya bisa diapresiasi dari hasil karyanya dia. Nah, kita mau ingin bagaimana mengkrit siswa supaya dia itu mau berpartisipasi dalam arti membuat tugas, membuat pekerjaan itu dengan suka hati, tidak merasa berat. Apalagi sekarang kurikulumnya semester pendek, boleh dibilang semester genap itu semester pendek, paling hanya 3 bulan, ya kan, Januari, Februari, Maret itu sudah persiapan banyak ujian, maka harus ada semacam kesepakatan bersama. Nah, ini kita gali. Yang kedua, saya membuat bagja berbasis literasi pagi. Jangan salah ya Bapak Ibu, hasil oleh-oleh dari Butis yang kemarin itu kalau ini dikrit lagi akan lebih baik, karena itu budaya positif, yaitu pagi hari gurunya nunggui, ada guru yang mengaji bersama, doa, menyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, saya menambahkan lagu Mars SMK, kemudian mungkin ada motivasi pagi. Itu bagus sekali Bapak Ibu, bisa dibangkitkan kalau bisa ditumbuhkan lagi dengan kemasan-kemasan yang mungkin lebih cantik. Misalnya tidak harus yang memandu adalah dari guru agama, bisa dari murid yang kita seleksi, sehingga mereka punya partisipasi untuk membaca tilawati Quran dengan baik. Dilombakan, diawali dengan lomba sampai akhirnya mereka muncul bibit-bibit unggul membaca Al-Quran yang baik. Ambil dia menerapkan peraturan dengan paradigma tanpa kekerasan. Disiplin yang benar adalah disiplin itu adalah keyakinan. Disiplin itu dengan komitmen. Disiplin itu menggunakan waktu yang bijak. Disiplin itu tidak terpengaruh dengan gangguan, dan disiplin itu sesuatu yang menjadi sehat dan fokus pada tujuan. Ini yang selama ini mungkin disiplin
begitu kita mendapatkan kata disiplin, mesti peraturan ketat, kemudian pelanggaran, hukuman, sanksi, pokoknya saya medeni. Nah, paradigma yang baru disiplin itu adalah pengembalian jati diri siswa untuk meyakini bahwa sesuatu itu menjadi bagus itu menurut kamu apa gitu. Kelasnya mau dibentuk seperti apa menurut kamu itu jadi disiplin. Asal tidak bekerja sama dengan sesuatu yang tidak baik, itu menjadi keyakinan kelas dalam tanda kutip. Dalam tanda kurung juga itu adalah disiplin versi disiplin positif gitu. Yang bagi guru Bapak Ibu yang selama ini, mari kita juga refleksi, perlunya adalah pengendalian diri. Kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita punya potensi karena kita itu adalah guru yang menguasai kelas, yang serba pinter, karena kita yang paling senior, tua yang ada di kelas itu, kita punya kekuasaan bulat di jam 2-3 jam itu menjadi fungsi kontrol yang berlebihan. Tidak Bapak Ibu, tidak harus seperti itu. Karena pengendalian diri pada dasarnya bukan masalah bukan masalah kontrol, kendalikan diri, bukan kontrol orang lain, bukan menyuruh orang lain untuk seperti kita, tapi memberikan kontrol bukan kontrol orang lain begitu. Contohnya dalam perspektif kita ada siswa yang melakukan kesalahan, itu bukan berarti dia langsung disalahkan, diberi sanksi, ditegur dan diberi SP gitulah kira-kira. Tapi kalau guru-guru BK ini paham betul, dia gali kenapa kamu melakukan seperti itu, kenapa kamu berbuat seperti itu, menurut kamu seperti ini itu baik apa tidak, kemudian kira-kira dampaknya apa kalau kamu melakukan seperti itu, menurut kamu bagus dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali untuk menjadi pengendalian diri. Kemudian pahami, bukan hakimi. Ya, datangnya siswa melakukan kesalahan itu ibaratnya seperti ya kesalahan yang muncul di permukaan, bukan akar masalahnya. Nah, selama ini kita menembaknya dari gunungnya yang muncul itu, padahal di bawahnya masih ada akar, masih ada gunung yang lebar itu yang belum terungkap di hadapan kita. Nah, itu yang mau digali. Seperti ini kan Bapak Ibu, sukses, berhasil, kita tidak tahu. Ibaratnya seperti itu. Nah, di perilaku yang bisa terlihat itu tersenyum, menangis, kemudian melawan, tantrum ya. Kemudian hal yang tersembunyi, pingin merasa dicintai, merasa pingin aman, ya rendah hati, rendah diri, malu, takut, ngantuk dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu guru juga dalam paradigma ini digiring atau diubah mindsetnya untuk menjadi posisi kontrol, meliputi ya silakan Bapak Ibu guru menjadi penghukum. Nah, ini yang tertinggi, tapi dalam prakteknya dia yang terendah. Sebagai teman, sebagai pemantau, bisa juga sebagai fasilitator dan sebagai manajer. Fungsi kita sebagai posisi kontrol di penghukum ini sebaiknya diminimalisasi sebelum kita pernah menjadi temannya dia, pernah memantau, pernah menjadi manajer, dan pernah memfasilitasi sesuatu tindakan perbuatan yang menurut kita pelanggaran. Nah, baru ini adalah langkah terakhir. Kalau fungsi kontrol nomor 2, 3, 4, 5 itu belum tercover, baru ada penghukuman atau sanksi. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting dalam materi sekarang ini adalah fenomena restitusi atau segitiga restitusi. Yaitu begini, setiap orang ini ya, yaitu pertama menstabilkan identitas. Siswa itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu itu bukan orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini adalah menstabilisasi identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi kesalahan. Jadi kesalahan siswa itu dibenarkan
Dalam arti dibenarkan untuk, kalau bahasa Jawanya ya diujo. Diujonya begini, adakah cara yang lebih efektif menurut kamu? Kamu sudah melakukan hal yang benar, misalnya kamu punya alasan tentu ya. Kalau sudah melakukan seperti ini, kamu punya alasan. Mengapa kamu bisa berbuat seperti ini? Mestinya kamu punya alasan. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti pembenaran tindakan yang salah. Tapi menurut pada posisi kita itu mengujo supaya keluar itu idenya, alasannya dan seterusnya. Baru kita memberikan semacam keyakinan kelas, keyakinan diri, kamu ingin menjadi seperti apa toh kalau melakukan seperti ini, kemudian keyakinan kelas apa yang ingin kamu sepakati kalau kamu melakukan perbuatan seperti ini. Pak, kok koyo guru BK ya? Iya, betul. Ini guru BK Bapak Ibu. Guru SMK 6 sekarang jadi guru BK juga. Maksud Pak? Iya. Ini seperti ini sudah kita jelaskan agak cepat saja. Nah, seperti ini contohnya. Padahal kamu sudah melakukan yang lebih buruk. Nah, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga diri karena kamu telah menduduki sesuatu yang lebih penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ah, gitu. Menstabilkan identitas. Lanjut, restitusi. Nah, ini. Pada dasarnya restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Restitusi bukan menebus kesalahan, restitusi itu memperbaiki hubungan, restitusi itu ada tawaran, paksaan, juga bukan hukuman. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam arti untuk penguatan dan fokus pada solusi. Nah, gitu. Lanjut. Terakhir, ya, ini adalah kesimpulannya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam paradigma baru ini yang akan dikembalikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bukan menuntut versi kita agar anak baik seperti kita, tapi menuntun segala kodratnya dia. Kemudian disiplin positif pada dasarnya adalah membuat kesepakatan keyakinan kelas, bukan disiplin versi bottom up dari atas ke bawah, tapi disiplin positif, budaya positif itu dikembalikan dari keyakinan kelas dengan cara mengemas pertanyaan bagja dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, apabila ada punishment, apabila ada pelanggaran, maka lakukanlah paradigma atau strategi segitiga restitusi, yaitu membuat kesepakatan kelas dengan menjadikan guru sebagai posisi kontrol, baik posisi manajer, posisi penengah, posisi pemantau, posisi sebagai teman, maupun posisi sebagai penghukum. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasi dan waktu yang disediakan Bapak Ibu, dan tidak lupa Ibu Kepala Sekolah dan seluruh tim manajemen SMK Negeri 6 Surakarta. Atas nama pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.